واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك وزد وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، أيها المسلمون rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini Allah kembali mengumpulkan kita di masjid ini dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala fi sabili talabil ilm, dalam jalan menuntut ilmu agama. Kemudian marilah kita berselawat selalu kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita masih membacakan ringkasan tafsir Imam Ibnu Katsir pada tafsir surah Al-Baqarah ayat 83. Yang mana Allah Subhanahu wa taala seperti yang telah kita jelaskan, Allah telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Apa perjanjian Allah, Pak? La ta'buduna illallah. Jangan kalian menyembah kecuali kepada Allah. Tidaklah boleh kalian menyembah hanya kecuali hanya kepada Allah. Kemudian kedua, berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada kerabat, kemudian berbuat baik kepada anak-anak yatim. Telah kita jelaskan juga kemarin pertemuan yang sebelumnya, pekan kemarin, tentang pengertian yatim. Kemudian berbuat baik juga kepada para miskin, para fakir miskin. Nah, ini sampai di sini pembahasan kita pada pertemuan yang sebelumnya, perkataan Imam Ibnu Katsir dalam mentafsirkan ayat ini. Sekarang kita masuk kepada perkataan Imam Ibnu Katsir ketika menjelaskan firman Allah, wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qulu lin-nasi husna. Allah melanjutkan, dan ucapkanlah kepada manusia ucapan yang husna, yang baik. Apa maksudnya? Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, wa qulu lin-nasi husna, dan ucapkanlah oleh kalian kepada manusia ucapan yang baik, ai kallimuhum thayyiban. Maksudnya adalah berkata-katalah dengan mereka dengan perkataan yang baik, dengan ucapan yang baik. Ayat ini, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, ayat ini ditegaskan juga oleh hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim fi sahihaihima, dalam kitab sahih mereka, hadis muttafaqun alaih, tentang anjuran Rasulullah untuk berkata-kata baik. Ada yang hafal hadisnya, Pak? Apa kata Rasulullah? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Apa lanjutnya, Pak? Falyaqul khairan. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ucapkanlah kata-kata yang baik. Nah, jelas sekali. Falyaqul ada lam, lamul amr, perintah. Khairan, hendaknya dia berkata baik. Au liyasmut, atau supaya dia diam.
Jadi kalau seandainya perkataan kita tidak baik, maka wajib diam. Diam itu wajib, Pak, dalam suatu keadaan. Keadaan apa? Ketika ucapan kita kotor, wajib diam. Ketika kita suka menggibah orang, wajib diam. Diamkan aja, stop Pak, diam Pak, gitu ya. Diamin aja. Karena memang wajib diam dalam kondisi seperti itu. Atau menghina orang. Ada seorang lagi menghina orang, lihatlah bentuk wajah. Ya, model wajah tuh. Hitam meleh gitu ya. Nah, itu kan menghina. Wajib kita bilang, Pak, maaf Pak, diam Pak, gitu ya. Gak boleh menghina orang kan gitu. Nah, ini tuh contoh ya. Kenapa? Karena wajib berkata-kata baik dan wajib berhenti ketika mengucapkan ucapan kotor. Suatu ketika, ya, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, Inna Safiyata aswad qasirah atau kama qalat Aisyah. Yang maknanya Ibunda Aisyah pernah berkata kepada Nabi, ya, Safiyah istrimu yang itu tuh gitu ya, pendek, hitam gitu ya. Mendengar itu sedih Nabi, ya. Ya Aisyah, wahai Aisyah, ya. Ucapan yang kau ucapkan kan tadi kalau seandainya dicampur dengan air laut yang begitu bening akan berubah menjadi keruh laut semuanya. Nu'udzubillah min dzalik. Akhirnya istighfar Aisyah dan memohon ampun kepada Allah. Diingatkan oleh Nabi, artinya bahwa mana boleh ya menyakiti perasaan orang dengan menghina orang lain. Dan banyak di antara kita apa yang tidak sadar ya, sehingga apa terkadang dia enak bergurau, asik berbicara, tidak terasa ternyata kita sedang memakan bangkai ya. Yang kita makan bangkai bukan bangkai binatang, bangkai manusia. Itulah ghibah. Ini luar biasa ghibah. Ghibah itu dosa besar. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita gampang mengucapkannya, namun ketika mempraktekannya sulit sekali menghindarinya. Karena terbawa suasana, obrolannya sudah luar biasa. Maka untuk itu Pak, hati-hati. Hati-hati, karena Rasul mengingatkan kepada kita dalam hadis sahih ya. Di antara dua hal yang banyak menyebabkan manusia terjerumus ke neraka adalah dosa lisan, apa yang berada di antara dua bibir kita ini. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya banyak sekali ulama-ulama menulis buku tentang lisan, afatul lisan. Banyak sekali Pak. Bahaya lisan. Ya, maka kita wajib menjaga lisan kita. Sehingga Allah mengingatkan, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seorang melafazkan, mengucapkan suatu perkataan dengan lidahnya kecuali Allah mengingatkan ada pencatat raqib dan atid, mencatat selalu apa yang kita ucapkan. Maka ketimbang kita mengucapkan perkataan yang tidak berfaedah ataupun perkataan yang haram, lebih baik kita berzikir, ucapkan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah atau subhanallah wa bihamdihi subhanallah. Ucapkan itu Pak, terus gitu. Karena ciri-ciri orang yang beriman itu basah lidahnya dengan berzikir kepada Allah, mengagungkan Allah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Makanya Allah mengatakan di sini, wa qulu lin-nasi husna, kallimuhum thayyibah wa layyinu lahum. Nah, ini penting Pak. Dan ucap dan bertutur kata dengan lin. Lin itu apa Pak? Lin itu lembut. Tapi saya enggak terbiasa begitu Pak Ustaz. Wah, biasa mandi mulut dah, wala langsung. Enggak boleh, bukan manis mulut. Kalau manis mulut itu ucapannya manis, hatinya busuk. Itu tidak boleh. Itu karakter munafik ya. Mulik mani hati busuk apa ya? Di muka awak Masya Allah Ustaz ini.
Di belakang, bolos Ustaz ya. Dia kan parah Ustaz ya. Tak jali dia. Di muka Ustaz enak ngomongnya Pak ya. Ini hati-hati Pak. Itu tidak boleh dalam Islam seperti itu. Itu namanya dzul wajhain. Pemilik muka dua. Jangan seperti itu Pak ya. Orang yang beriman itu memang lembut ucapannya sesuai dengan di hatinya. Hatinya gitu juga. Karena hatinya lembut. Sehingga tutur katanya juga lembut. Karena dia takut kepada Allah. Karena kalau orang mengucapkan kata kasar Pak, tersinggung kita, maka orang itu berdosa. Apalagi kata kasarnya itu tidak sesuai dengan fakta. Ini banyak terjadi di kalangan ya para bos, Pak ya, bos ya. Kalau seandainya pegawainya telat, marahnya minta ampun. Ya, dimakinya, dibentaknya. Ini bahaya bos itu nanti di akhirat. Padahal kalau dia telat biasa aja. Telatnya Pak, ya tahu anak buahnya yang telat Pak ya. Karyawannya telat minta ampun ya, muka masam Pak ya. Mata merah. Ya, panganan ke kamang bayi aja lah ya. Tangan manggarete. Na'udzubillahi min dzalik. Ini tentu tidak sesuai dengan akhlak, karena ayat ini mengajarkan akhlak yang mulia, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan di sini walayyinu lahum, dan bersikap lembutlah kepada mereka janiban, apalagi mereka orang dekatmu. Siapa orang dekat kita? Istri kita. Lembutlah kita dengan istri kita. Tapi ini mancing-mancing Pak Ustaz ya kan? Pulang ke rumah nasi yang dimasak kan berang padanya gitu. Jangan ya. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ternyata barometer kebaikan siapapun Pak, bukan saya, bukan Bapak sekalian, siapapun itu yang namanya suami, barometer kebaikannya itu adalah istrinya. Ketika istrinya merasa suaminya baik, itulah sejatinya sifat suami. Kalau dengan temannya Pak, bisa dia kamuflase Pak ya. Ya seolah-olah baik benar, suku mentraktir Pak ya. Tapi ketika dia kembali, ya disitulah sifat aslinya ketahuan. Makanya Rasul mengatakan dalam hadis riwayat Imam Ahmad di Sahih, khiyarukum li ahlihim. Manusia yang terbaik akhlaknya di antara kalian adalah yang paling baik terhadap istrinya. Jadi tentang akhlak saya Pak, jangan tanya teman saya, tanya istri. Kata istri, parah gaya saya Ustaz, nah itulah saya. Itu contoh ya. Iya, tapi kalau seandainya Masya Allah istri saya, suami saya Masya Allah baik gitu, nah, itulah yang sebenarnya kita. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Artinya kita jangan nunjuk orang, kita tunjuk diri sendiri. Karena sebagian orang Pak, sebagian ustadznya, kalau contoh yang buruk-buruk orang lain, antum terus ya, kapan anaknya kan gitu. Padahal ya semua kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah kelak. Baik itu dia ustadz, baik dia itu marbot, ya, siapapun dia, baik itu imam, khatib, muadzin, ya, pemulung di jalan, ataupun seorang milioner, ya, seorang bos miliarder, ya, semua kita ya sama di mata Allah. Yang membedakan hanya apa Pak? Takwa. Itu saja, tidak ada beda. Walaupun dia alim ulama sekalian, ya kalau dia bertakwa, itulah yang membedakannya dari yang lainnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya manusia yang paling bertakwa di antara kalian, yang paling mulia di antara kalian si Allah adalah yang paling bertakwa. Maka perhatikan betul nih Pak ya, berkatalah kata-kata yang baik. Walaupun kita geram nih Pak, geram. Misalkan kita ditikung orang kan geram Pak ya. Nah, ketika kita mampu menahan emosi kita, disitulah nanti ujian Allah. Allah mau memberi pahala kepada kita. Wa yadkhulu fi dzalika al-amru bil ma'ruf, dan masuk perintah dalam ayat ini wa qulu lin-nasi husna, itu perintah beramar ma'ruf ya, mengajak manusia kepada kebaikan. Wan nahyu 'anil munkar,
dan mencegah dari perbuatan kemungkaran bil ma'ruf dengan cara yang baik. Ingat Pak ya, beramar ma'ruf, mengajak manusia untuk kebaikan, caranya tentu dengan cara baik. Tidak bisa kita caranya ya dengan cara memaksa, ya, main tinju, main tangan, sholat kena sholat, ya kan, abu bayi jadi kocea, ya, jangan seperti itu Pak ya. Taman mau dia, itulah orang sholatnya, ya kan, orang sholat kok suku meninju orang lah, jadi yang kanai orang sholat, padahal oknum, gitu ya. Maka kita ajak dengan lemah lembut, ya. Kecuali ya kita punya kuasa, kita pemerintah, bisa kita buat aturan kan gitu. Tapi kalau kita tidak punya power seperti itu, maka kita ajaklah dengan cara yang baik, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Demikian juga ketika mencegah kemungkaran bil ma'ruf juga dengan cara yang baik. Ya. Kama qala Al-Hasan Al-Basri, kemudian beliau menukilkan perkataan Imam Al-Hasan Al-Basri. Siapa Imam Al-Hasan Al-Basri ini Pak? Beliau ulama tabi'in. Ketemu dengan sahabat namun tidak ketemu dengan Nabi. Ini yang dimaksud dengan tabi'in. Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah berkata, fal hasanu minal qaul, yang dimaksud dengan ucapan baik dari perkataan, ya'muru bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar, yaitu memerintahkan untuk perbuatan ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar. Apa perbuatan ma'ruf itu Pak? Diketahui kebaikannya. Seluruh yang diperintahkan oleh Allah, baik itu perintahnya yang berhukum wajib maupun perintah hanya levelnya sunnah saja, itu semuanya adalah ma'ruf. Dan amar ma'ruf dan mungkar ini Pak, ini termasuk usul manhaj ahli sunnati wal jamaah. Lihat kitab Syekh Shalih Al Fauzan, judulnya Ma'alimu, ya, manhaj ahli sunnah wal jamaah, karakter atau pilar-pilar manhaj ahli sunnah itu, ya, terjemahannya. Di antara pilar manhaj ahli sunnah wal jamaah adalah apa Pak? Beramar ma'ruf nahi mungkar. Maka orang yang tidak mau mencegah perbuatan kemungkaran sesama mereka, dibiarkan aja, biarlah, ya, biarlah inyo berbuat syirik, tidak mau mengingkari. Ini menyerupai orang-orang Bani Israel. Ini menyerupai siapa Pak? Orang-orang Bani Israel. Coba Bapak buka Al-Quran ya. Surah Al-Ma'idah ayat 78 sampai ya 78 sampai 79. Coba Bapak buka itu. Surah Al-Maidah ayat 78 sampai 79. Apa kata Allah? Lu'inal ladzina kafaru min bani Israel. Telah dilaknat orang-orang kafir dari Bani Israel, kata Allah. Ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Melalui ucapan Nabi Daud dan Nabi Isa bin Maryam. Apa sebabnya? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Karena kemaksiatan yang mereka lakukan dan mereka melampaui batas. Kita masuk ayat yang setelahnya, 79-nya. Kanu, orang-orang Bani Israel itu dahulu, la yatanahawna an munkarim fa'aluh. Mereka orang-orang Bani Israel itu tidak saling mencegah kemungkaran yang mereka lakukan di tengah-tengah mereka. Itu sebab mereka dilaknat. Sehingga orang yang membiarkan kemungkaran Pak, padahal dia tahu, padahal dia menyaksikan ada di situ, tidak berani speak up, diam saja dia. Apalagi kemungkaran besar ini Pak. Contoh syirik di situ, ya, ada dukun di situ, tidak dia datangi dukun ini.
tahu dia, maka dikhawatirkan masuk ke dalam ancaman surah Al-Maidah ayat 78 ini, 79 ini. Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu la bi'sa ma kanu yaf'alun, kata Allah. Maka buruklah apa yang mereka lakukan, sangat amat buruk perbuatan yang mereka lakukan itu, kata Allah. Ini hati-hati Pak ya. Kami dulu ada pengalaman ya, kami pernah baca di koran Pak. Iya. Zaman dulu belum ada WA. Tahun 2009 itu belum ada WA. Jadi di koran itu ada iklan. Ya, ada alamatnya langsung. Ya, menerima jasa pesan pelet katanya. Pesan apa lagi? Zima. Alamat di Kota Padang, di pasar jalan sekian, lupa jalannya. Itu kami datangi. Ini bahwa ini bahaya ini kan, gitu, syirik. Kami datangi, ya kita baik-baik aja. Assalamualaikum Pak, dia kan masih muslim juga gitu ya. Mungkin dia nggak tahu apa-apa gitu ya. Kami datangi Pak, mohon maaf, kami ingin bertanya Pak, ini betul apa Bapak betul yang seperti di iklan, betul Pak? Seperti ini Pak ya. Apa maksud Bapak menulis ini? Menawarkan zimat, pelet, pengasih gitu ya. Oh itu pokok dia sulit menjawabnya. Bapak tahu enggak ini perbuatan syirik gitu? Oh ya tahu ya. Akhirnya kami beri nasihat, tobatlah kepada Allah Pak ya. Ini enggak benar yang seperti ini. Ya. Jadi singkat cerita ya, kalau kita datang enggak jadi masalah Pak. Kita baik-baik aja, enggak marah-marah kita kan gitu. Ya, kita sampaikan dalilnya ya dengan cara yang hikmah gitu. Itu saja kemampuan kita. Sudah kita sampaikan itu udah. Dia menerima alhamdulillah, kalau enggak urusan kita sudah selesai di hadapan Allah. Nanti bahaya Bapak yang tahu sekarang nih tentang tauhid bahaya. Sementara tetangga kita dukun enggak pernah kita ingatkan. Di mana nanti dia nuntut Bapak di akhirat. Ya Allah, saya memang dukun ya Allah, tapi yang belakang saya itu katanya tauhid, jenggotnya panjang, nak sampai ke lutut lagi ya Allah. Tidak pernah menegur saya ini. Saya dulu nggak paham amat itu tauhid gitu ya. Nggak pernah menjelaskan kepada saya. Bagaimana jawaban kita nanti kan gitu. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati. Maka pentingnya amar ma'ruf nahi munkar. Maka masuk ke dalam firman Allah ini, wa qulu lin-nasi husna. Kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Jadi kita amar ma'ruf nahi munkar itu tidak mesti marah-marah, enggak. Baik-baik aja Pak. Nampak orang pacaran Pak, datangi anak itu. Assalamualaikum nak, adek, mohon maaf ini ibu ini udah suami istri belum? Adek ini belum Pak. Jadi kenapa kalian ini apa ini pacaran? Pacaran itu nggak boleh. Sampaikan ya. Nanti habis itu mati dia ditabrak bis, nampak dia. Waktu kami pacaran ya Allah dilihat oleh bapak yang berjenggot tuh ya Allah, tapi nggak pernah menjelaskan kepada kami ini haram, kami nggak tahu ya Allah. Bagaimana jawaban kita Pak? Nah, itu yang kita khawatirkan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar itu tidak identik dengan kekerasan, ngau-ngau, enggak. Sampaikan aja lemah lembut. Ya, Nabi seperti itu. Yang menyampaikan dengan halus, kecuali kalau kita punya power, kita pemerintah bisa kita buat peraturan dilarang pacaran ya, yang pacaran terkena undang-undang Allah, undang-undang Allah gitu, ayat sekian surah Al-Isra ayat 30 buat aja gitu ya, kalau kita punya power. Tapi kalau kita masih punya ucapan Pak, tapi kalau kita nggak mampu betul ya itu selama-lama iman Pak ya. Namun kita benci ya, jangan apa senang kita, oh mantap, pacaran tuh ya. Ya, kenapa dari dulu saya na'udzubillah min dzalik. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi masuk ke dalam perintah Allah wa qulu lin-nasi husna, itu kata Imam Al-Hasan Al-Basri apa Pak? Amar ma'ruf nahi munkar. Dan amar ma'ruf nahi munkar ini Pak, ini sifatnya sahabat. Sifatnya para sahabat. Ya, Allah mengeluarkan para sahabat untuk manusia, mengajak kepada kebaikan, mencegah kepada kemungkaran. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jelas sekali ayat surah Al-Baqarah ini ya. Akan kita
baca nanti tafsirnya itu. Kalian wahai sahabat ya adalah sebaik-baik manusia. Khairu ummah, sebaik-baik umat gitu ya. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan untuk manusia. Bukan untuk huruf supaya ya jangan dipahami ini untuk huruf 3 hari enggak ada. Karena dalam huruf itu Pak tidak ada yang namanya nahi mungkar, cuman al-amru bil ma'ruf saja. Kok gitu Pak Ustaz? Tentu yang berbicara itu orang yang pernah huruf ya. Alhamdulillah lah pernah coba ya. Enggak boleh, jangan bahas-bahas bid'ah katanya. Enggak boleh melarang itu biar dia sendiri yang meninggalkan. Ya enggak boleh juga seperti itu. Jadi harus balance, seimbang antara mengajak kepada kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Harus ada al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Jangan amar bil ma'ruf saja melupakan an-nahyu anil munkar. Jangan an-nahyu anil munkar saja melalaikan al-amru bil ma'ruf. Jadi kedua-duanya. Ya, seimbang kita. Nah, ini Bapak-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita ajarkan tauhid saja. Itu kan amar ma'ruf sementara tidak kita larang syirik. Jangan kita larang aja orang syirik tapi tidak wajarnya tauhid doa gitu. Nah, ngertinya dong. Nah, itu kan tidak seimbang juga. Jadi kita ajarkan mereka tauhid, itulah al-amru bil ma'ruf. Kita ajak mereka pada tauhid. Kemudian kita larang mereka dari syirik. Itulah wan nahyu anil munkar. Kita larang mereka dari perbuatan kemungkaran. Ini masuk Pak ya dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 73 ini, kata Imam Al-Hasan Al-Basri, masuk dalam firman Allah wa qulu linnasi husna. Kemudian kata beliau, kata Imam Hasan Al-Basri, wa yahlimu wa ya'fu wa yasfahu. Ini masuk dengan perintah mengucapkan ucapan yang baik kepada manusia, yaitu berbuat halim. Halim ini Pak ya peka terhadap orang lain, empati, itu halim. Itu diantara mana halim ya, yahlimu itu ya, tahu mendudukkan mana yang patui gitu ya. Kalau orang Minang mengenal bahasa ya, ada bahasa mendatar, mendaki, menurun Mbak ya. Kalau gelo-gelo ada istilahnya seperti itu. Jadi orang yang halim ini orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana. Wa ya'fu, dan memaafkan, suka memaafkan. Terkadang ini berat Pak ya. Karena manusia itu Pak ya, banyak temannya berbuat baik, sekali salah yang dilihat yang salah itu aja. Itu fitrah manusia, itu kebanyakan manusia seperti itu. Namun ini hal yang buruk. Kebaikannya banyak suaminya, tapi di bidang itu salah. Yang salah itu aja yang dibaca aja Pak. Tidak ada rasa ya, atau kurang adanya sifat pemaaf. Padahal Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala banyak sekali Pak, kalau kita lihat ayat-ayat ya dalam surat yang lain, banyak sekali perintah Allah untuk memaafkan ya. Bahkan Allah itu sendiri adalah zat yang maha pemaaf. Retaknya hubungan antara beradik kakak, bahkan antara orang tua dan anak, karena dendam, karena tidak adanya sifat apa Pak? Pemaaf. Salah mamanya, salah apanya, sampai mati ya, tidak ditegurnya apa ada. Padahal kebaikan bapaknya banyak, sampai mati yang mau dakan ambo sapo apa ada ya. Mau diwituana apa mengecenangmu gitu ya. Jadi contohnya dia ini tidak mencerminkan sifat orang yang meneladani Al-Quran. Kalau orang betul-betul mengamalkan Al-Quran Pak, dia pemaaf. Karena dia tahu innallaha afun yuhibbul afwa. Allah itu adalah zat yang maha pemaaf, dan Allah cinta kepada sifat pemaaf. Maka jangan suka dendam Pak. Jangan pernah kita dendam sama orang ya. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian wayasfah, yasfah itu ya berlapang dada itu, legowo gitu. Iya, masih ada kaitannya dengan memaafkan juga. Karena biasanya orang yang suka memaafkan maka dadanya itu lapang dada, tidak sempit. Tapi orang pendendam Pak, sempit luar biasa. Ya, dunia yang seluas ini Pak, sempit sekali. Itulah orang yang pendendam ya. Maka orang yang pendendam ini tidak senang hidupnya Pak ya. Dikit-dikit sakit hati. Ingat orang yang pendendam itu baperan. Kalau bahasa awalnya Pak, kalau bahasa Minang penyakit hati, mudah tersinggung. Nah itu, hati-hati nih orang yang mudah tersinggung. Biasanya pendendam orang itu Pak. Iya. Kalau seorang Muslim itu tidak, mereka tidak baper, ya, tidak mudah tersinggung. Biasanya orang yang mudah tersinggung itu Pak, ini biasanya Pak ya, dalam kehidupan, pengalaman sebagai guru kita gitu ya. Biasanya orang yang mudah tersinggung itu karena suuzon. Makanya Allah larang dalam Al-Quran dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhon. Wahai orang-orang yang beriman, jauhi oleh kalian banyak prasangka buruk, itu jauhi. Iya wadh-dhon kata Rasul. Fa inna dhanna akdzabul hadis. Jauhilah oleh kalian banyak prasangka. Kenapa? Prasangka itu adalah ya perkataan yang paling dusta. Kato hati yang pandunto itu maksudnya. Karena sangka itu kan perkataan hati, Pak. Nah, buruk sangka, maka kedepankan husnuzon. Apalagi husnuzon kepada siapa, Pak? Kepada Allah. Bahkan ada orang yang saking suka buruk sangka, sama Allah aja buruk sangka ya. Ajarkan sama orang rumah, sama Allah saja buruk sangka ya. Udah batu Allah kan. Iya kan? Ba malah re abu ya Allah kan. Sujud naik sujud 5 waktu apa salatnya. Kok payah cuy dia boleh ya, dan auzubillah, ini suuzon dengan Allah. Allah itu Maha tahu. Ketika Allah membatasi keuangan kita, berarti Allah tahu itu yang terbaik bagi kita. Karena kalau dilabihkan, lupa nanti kita sama Allah. Konsep orang yang beriman itu percaya kepada takdir. Al-imanu bil qadar khairi wa syarri, kan itu. Itu rukun iman tuh Pak. Itu yang dasar agama Pak. Beriman kepada takdir. Yang baik yang kita rasakan, yang elok ya, maupun yang buruk menurut kita. Tapi buruk di sini ulama menjelaskan buruk menurut kita, bukan disandarkan kepada Allah. Karena setiap takdir Allah itu tidak ada yang buruk, Pak. Setiap takdir Allah itu pasti baik. Itulah orang yang husnuzon dengan Allah. Makanya Allah mengatakan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku berdasarkan persangkaan hamba. Kalau kita berhusnuzon kepada Allah, ya Allah akan berikan sesuai dengan persangkaan kita. Berikan kebaikan, karena kita selalu bersangka baik dengan Allah. Jadi apapun yang kita rasakan di dunia ini Pak, awak diciptakan sumbi yang syukuri, itu yang terbaik bagi kita. Karena Allah tahu ya, dengan hikmahnya luar biasa, rahasia Allah. Apapun yang Allah beri kepada kita, itulah yang terbaik bagi kita Pak. Kita sekarang bukan PNS, berarti itulah yang terbaik bagi kita. Atau yang PNS syukuri, itu juga yang terbaik bagi kita. Ini hadirnya yang dimuliakan Allah. Karena ketika kita bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita, ya, maka disitulah Allah akan mencatat kebaikan pahala bagi kita. Namun ketika kita kurang bersyukur, orang yang kurang bersyukur ini Pak, seperti ini, ya kurang puas gitu Pak dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Dalam hatinya itu kok kurang, ada yang kurang gitu ya. Nah, sehingga yang lebih parah itu sampai dia menyalahkan Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Na'udzubillahi min dzalik. Itu lebih parah ketimbang hanya marah-marah nggak jelas. Karena ada juga orang yang depresi Pak ya. Down ekonominya, tadinya orang kaya tiba-tiba ya gulung tikar, bangkrut ya. Kadang-kadang
asal mengece aja Pak ya. Itu nggak boleh juga, kurang juga itu Pak ya. Kurang bersyukur juga. Tapi lebih ringan ketimbang Pak, saya pernah menyaksikan soalnya. Ada orang yang Allah berikan cobaan malah menyalahkan Allah. Itu yang lebih parah. Yang stres banyak wadah Pak. Ya, ini masih saudara saya, nggak usah sebut nama gitu Pak ya. Bapak juga nggak tahu. Kepatang mencalon jadi anggota dewan. Lah tagadai sawah di kampung kalah, stres gini. Nah, itu kan tidak boleh juga sebenarnya. Tapi lebih mending ya daripada menyalahkan Allah gitu ya. Ya. Na'udzubillah, ini kurang bersyukur juga itu Pak. Kurang beriman kepada takdir itu orang yang stres. Padahal kalau dia beriman udah gitu kan. Itu kan udah ketetapan Allah. Ya kan dia kalah udah ada hikmahnya. Kalau menang mungkin dia masuk penjara karena sudah menjadi koruptor gitu ya. Na'udzubillahi min dzalik. Ini Pak. Jadi kuncinya seperti itu. Kita harus merasa apa yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik. Ketika Allah beri kita rezeki lebih dalam kehidupan dunia itu, alhamdulillah. Ketika dikurangi kita sabar, pasti itu terbaik juga. Karena Allah Subhanahu Wa Taala sayang sama kita. Kalau dikasih lebih, banyak hisabnya ntar. Kalau dikurangi oleh Allah, Allah ingin mengurangi hisab kita kelak di akhirat. Ya, jangan sangka enak dihisab itu Pak. 1 rupiah itu dihitung, ditanya oleh Allah. Kan dalam hadisnya itu harta itu sumbernya. Min ainak tasabahu, itu yang ditanya oleh Allah. Itu konten pertanyaan Allah. Ini 1 rupiah ini dari mana ini? Halal enggak? Kalau enggak haram, kalau enggak halal ya Allah ya. Ini sudah menjadi kita tersangka yang akan dimasukkan ke neraka ini ya. Karena di dalam hadis Pak ya, harta haram yang kita makan itu Pak, ataupun tubuh kita yang tumbuh dari harta yang haram itu, Allah mengatakan fannaru aula bihi, maka neraka layak untuk membakarnya. Maka jangan senang dulu Pak, orang yang sekarang banyak hartanya, hisabnya itu luar biasa. Tapi kita yang pas-pasan ini ya, hisabnya tentu jauh lebih ya ringan. Maka untuk itu Pak, senang kita, alhamdulillah. Itu hikmahnya rupanya ya Allah gitu ya. Kalau yang kaya jangan sedih dulu, selama masih belum Allah jemput ya, kita masih belum mati, kita masih bisa memperbaikinya. Ya periksa harta kita semua Pak, ini benar nggak sumbernya? Kalau nggak benar sumbernya, udah sedekahkan, udah ya sedekahkan izin Allah Subhanahu Wa Taala, daripada nanti menjadi bumerang bagi kita. Karena kita nggak tahu esok lusa kita mati. Ya, maka salah satu Pak, untuk supaya kita ini tidak gila dunia, perbanyaklah mengingat kematian. Ya. Karena kalau orang lupa mati Pak, lupa dengan mati, maka secara otomatis ya dia akan senantiasa gila kepada harta, sehingga nggak jelas sumbernya dari mana. Yang penting dapat gitu. Nah halal haram hantam saja, yang penting dia bisa menikmati. Naudzubillah, rupanya setelah itu mati dia, bagaimana pertanggungjawabannya di sisi Allah? Naudzubillah, ngeri betul Pak ya. Maka selama kita masih Allah berikan umur Bapak Ibu ya, mari ya kita cek lagi harta-harta kita, rupiah-rupiah yang ada di rekening kita itu dari mana sumbernya. Apakah dari yang halal atau yang syubhat? Yang syubhat luar biasa juga Pak. Ada rekening umat ya, rupanya termasuk dalam rekening kita. Ya Allah ya, kita buka open donasi untuk ini, ternyata ya masuk ke rekening pribadi kita, ternyata untuk sumber kekayaan kita, namun kita sudah sebarkan. Nauzubillah, ngeri Pak ya, ngeri sekali itu ya. Bagaimana nanti pertanggungjawabannya di sisi Allah? Iya, kalau seandainya kita sekarang Pak buka open donasi, bikin sekolah gitu Pak ya, contoh Pak ya, untuk umat. Ketika selesai bangunan ini, gunakan untuk umat. Tapi terkadang yang membuat kita miris Pak, sekolah dibangun dengan umat, ta'awun dengan umat ini misal contoh gitu ya. Ketika terbangun sekolah itu ya, tidak ada yang gratis, semuanya bahkan ya standar, bahkan high level. Ya Allah, bagaimana antar ya Pak ya?
Padahal asasnya adalah tabarruat, adalah bantuan sifatnya untuk sosial. Namun ketika jadi untuk pribadi, ini bagaimana pertanggungjawaban si Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Ini luar biasa Pak ya. Kita berlindung kepada Allah dari itu semua, karena kita nggak tahu kapan ajal kita datang ya. Maka untuk itu Pak, ya sebelum Allah mencabut nyawa kita, hendaknya kita sudah membersihkan harta-harta kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Munafiqun itu ya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut. Berinfaklah kalian, berikan harta yang kalian tumpuk-tumpuk itu, kalian infakkanlah sebelum datang kepada kalian kematian. Fayaqula rabbi laul, kemudian kalau seandainya telah datang ajal ya, maka seorang itu mengatakan, ulurkanlah, akhirkanlah, beri aku tenggang waktu ya Allah, supaya aku bisa bersedekah, supaya aku bisa berinfak hartaku yang banyak itu, supaya aku bisa keluarkan hak-haknya, zakatnya, sedekahnya gitu ya. Namun telah telat ya, kalau sudah datang ajal nggak ada lagi, sehingga harta itu Pak bisa menjadi ya sebab tersiksanya seseorang kelak di akhirat. Nauzubillahi min dzalik. Tsumma na'udzubillahi min dzalik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ya. Karena sudah masuk waktu Isya, maka kita cukupkan sampai di sini dulu ya pembahasan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.